Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan mempelajari tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Tetap semangat ya, meskipun kamu belajar dari rumah. Mari kita mulai pembelajaran ini dengan berdoa. Pelajaran kita yaitu tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan. Kegiatan pembelajaran 1 kita adalah proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan bangsa. Setiap tanggal 17 Agustus kita memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi. Silakan disimak teks proklamasi berikut. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Agar lebih memahami tentang proklamasi, mari kita baca teks berikut ini. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima, dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Mohatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Diah, Sayuti Malik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Mohatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Malik. Pada pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, telah hadir antara lain Suwiryo, Wilopo, Gafar Pringgodigdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks
Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Berdasarkan teks tersebut, isilah peta pikiran berikut. Ya, peta pikiran berupa pertanyaan 5W1H. Di situ apa untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Mengapa menanyakan sebab. Siapa menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam sebuah peristiwa. Bagaimana menanyakan sebab atau proses peristiwa terjadi. Kapan menanyakan waktu. Di mana menanyakan tempat. Perhatikan penjelasan berikut ini. Apa? Peta. Apa proklamasi kemerdekaan Indonesia itu? Ya, sekali lagi peta konsepnya. Dari apa? Peta konsepnya. Apa proklamasi kemerdekaan Indonesia itu? Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Mengapa? Mengapa proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi? Karena menjadi kesempatan bangsa Indonesia untuk segera melepaskan diri dari penjajahan bangsa lain. Siapa yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Insinyur Soekarno dan Mohatta. Bagaimana proses terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia? Proklamasi kemerdekaan dimulai pada pukul 10.00 dengan pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan Mohatta, disambung dengan pidato singkat dan pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Di mana proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi? Yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Selanjutnya silahkan buat peta konsep di bukumu seperti contoh di atas. Tahukah kamu bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia? Makna kemerdekaan tersebut diantaranya adalah: 1. Sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Dengan pembacaan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini de facto diikuti oleh pengakuan dari negara lain atau de jure. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat dan negara yang mandiri. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara yang mandiri, tidak tergantung kepada negara lain. Yang kelima,
Tonggak Sejarah Negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Selanjutnya, tahukah kamu bahwa diperlukan kemampuan untuk melakukan penyesuaian atau beradaptasi ketika kita ingin menciptakan kerukunan dalam perbedaan? Masih ingatkah kamu pepatah, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung? Pepatah ini mempunyai makna kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat agar kita bisa diterima dan hidup berdampingan dengan damai. Hal ini juga berlaku pada tumbuhan. Agar kelangsungan hidupnya terjamin, maka tumbuhan harus mampu melakukan adaptasi sesuai dengan kondisi lingkungan. Bagaimana tumbuhan beradaptasi? Ayo kita pelajari. Bacalah teks berikut dengan cermat. Bunga teratai. Tahukah kamu bunga teratai? Tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernafas. Kita akan belajar tentang tumbuhan apa saja yang bisa beradaptasi dengan lingkungannya pada pembelajaran selanjutnya. Demikian kegiatan pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Tetap semangat ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.